Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Rizqullah dari kelas TNI 3B. Di sini saya akan mengerjakan lab 8 exploratory data di analisis. Di sini saya mendapatkan topik dataset yaitu student academic performance. Oke, nah di sini saya eh, mendapatkan datanya itu dari Kaggle ya, yang bernama xapi edudata.csv. Nah, jadi data itu merupakan data yang digunakan untuk menganalisis dan memprediksi tingkat performa akademik peserta didik berdasarkan berbagai faktor sosial, demografis, dan perilaku belajar. Dataset ini tuh umumnya dipakai dalam penelitian bidang educational data mining atau EDM dan learning analytics untuk mendukung pengambilan keputusan dalam dunia pendidikan. Oke, di sini langkah pertama kan udah upload data, langkah kedua persiapan dan pemahaman data dan cek missing value. Di sini saya menggunakan import pandas, NumPy, matplotlib.pilot dan import Seaborn. Di sini informasi datanya itu terdapat 480 ya. Datanya totalnya ada 17 kolom yang dimana ada gender, nationally, lalu place of birth, tag ID, grades ID, session ID, topic, semester, relation, reset hands, facet, research, announcement view, discussion, parent answer, survey, parent schools, satisfaction, student absent days, class. Dan ini kolomnya. Jadi di bagian persiapan dan pemahaman data, data dibaca menggunakan library pandas kan tadi. Seluruh kolom tuh memiliki tipe data yang sesuai. Sebagian besar kategorikal seperti gender, nationality, dan beberapa numerik seperti PSN dan Research Research. Di sini missing value-nya kosong, tidak ditemukan nilai yang hilang pada dataset. Lalu kan di sini saya memilih outliernya. Jadi Presence, Basic Research, Notes View, sama Discussion. Dari hasil outliernya ini, analisis saya menggunakan metode Interquartile Range atau IQR menunjukkan bahwa keempat variabel numerik yaitu Raizen, Visit Research, Announcement View, dan Discussion tidak memiliki nilai outlier. Dengan demikian, seluruh data berada dalam rentang nilai yang wajar dan tidak terdapat penyimpangan ekstrim. Hal ini menandakan bahwa distribusi data numerik pada dataset XAPI EduData tergolong stabil dan tidak memerlukan proses pembersihan lebih lanjut untuk penanganan outlier ini. Jumlah outlier di tiap kolom kosong. Oke,
Langkah selanjutnya ada statistik deskriptif. Di sini ada statistik numerik dan deskriptif kategorikal. Dan ini berisi data-data ya. Nah, jadi analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel numerik seperti price range, visitor resource announcement view, dan discussion memiliki nilai yang bervariasi dengan rata-rata dan sebaran yang wajar, menandakan tidak adanya ketimpahan ekstrim dalam data. Sementara itu, hasil statistik deskriptif untuk variabel kategorikal yang ini itu tuh diperoleh melalui perhitungan frekuensi setiap kategori menggunakan fungsi value count yang ini. Analisis ini memberikan gambaran umum tentang distribusi data, baik dari sisi numerik maupun kategorikal, sehingga memudahkan dalam memahami karakteristik utama dataset sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Nilainya emang bervariasi ya. Lanjut, langkah berikutnya ada analisis hubungan antar variabel. Di sini saya masih pakai yang kolom yang sama, derivation, visited resource, announcement fee, dan discussion. Di sini saya menggunakan SNS.heatmap untuk korelasi antar variabel aktivitas siswa. Dari hasil analisis, korelasi dan perbandingan rata-rata aktivitas siswa dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara beberapa variabel aktivitas siswa seperti jumlah kunjungan ke sumber belajar atau visit rate resource, jumlah pengumuman yang dilihat, announcement views, dan jumlah partisipasi diskusi atau discussion. Variabel-variabel tersebut cenderung saling berkaitan, menunjukkan bahwa siswa yang aktif dalam satu aspek pembelajaran biasanya juga aktif dalam aspek lainnya. Di sini saya membuat rata-rata aktivitas siswa berdasarkan kelas. Nah, berdasarkan kelas menunjukkan bahwa siswa dengan kategori kelas tinggi atau high class, kelas H, memiliki rata-rata aktivitas yang lebih tinggi pada semua variabel dibandingkan dengan siswa di kelas sedang atau M ya, medium, dan rendah low atau L. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran memiliki hubungan positif dengan performa akademik atau hasil belajar mereka. Langkah selanjutnya ada visualisasi dan interpretasi. Perbandingan gender terhadap status akademik. Lalu ada distribusi kelas akademik siswa.
Jadi interpretasinya tuh di bagian distribusi kelas akademik siswa. Sebagian besar siswa berada pada kategori kelas middle, diikuti oleh high dan low. Hal ini menunjukkan distribusi performa akademik cenderung menengah. Lalu visualisasi berikutnya ada perbandingan gender terhadap status akademik. Baik siswa laki-laki maupun perempuan menunjukkan distribusi kelas akademik yang mirip. Tidak ada data signifikan antara gender terhadap performa akademik. Jadi dia tuh spesifik antara lelaki dan perempuan, male dan female. Visualisasi selanjutnya itu ada hubungan visit research dengan kelas akademik. Nah, siswa dengan kategori high memiliki median jumlah kunjungan sumber belajar tertinggi. Jadi artinya tuh semakin sering siswa mengakses sumber daya pembelajaran, semakin tinggi juga performa akademiknya. Dan yang terakhir, kesimpulan dari data berdasarkan hasil exploratory data analysis atau EDA terhadap dataset XAPI EduData dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa selama proses pembelajaran memiliki hubungan yang erat dengan tingkat keberhasilan akademik mereka. Secara umum, siswa yang memiliki frekuensi tinggi dalam mengangkat tangan atau raise hands, mengunjungi sumber belajar, research, melihat pengumuman atau announcement view, dan berpartisipasi dalam diskusi atau discussion cenderung termasuk dalam kategori kelas akademik tinggi atau high class. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan keterlibatan aktivitas siswa yang aktif dalam proses pembelajaran berkontribusi positif terhadap pencapaian akademik mereka. Selain itu, analisis korelasi memperlihatkan adanya hubungan yang cukup kuat antara aktivitas-aktivitas tersebut, menandakan bahwa siswa yang aktif pada satu kegiatan pembelajaran biasanya juga aktif pada kegiatan lainnya. Dari seluruh temuan ini dapat disimpulkan bahwa interaksi aktif dan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran digital merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan akademik serta dapat menjadi dasar bagi lembaga pendidikan dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih interaktif dan efektif. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.